Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ya, sekarang kita masuk di pembahasan tentang al-am. Halaman berapa itu kalau di situ? Ya, kita sudah selesai di bab menahi ya kemarin. Ya, pelan-pelan akhirnya masuk juga ya. Ini udah masuk ke ya di antara pembahasan inti ya, inti usul fikih. Wa qala al-musannifu al-am. Berkata penulis berarti Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al-amu am ta'rifuhu, definisinya al-amu lughatan asy-syamil, artinya mencakup ya. Wastilahan, secara istilah, al-lafdhu al-mustaghriqu li jami'i afradihi bila hasrin. Jadi namanya am, kalau bahasa kitanya umum ya, itu pendekatan aja. Am, kita mending pakai bahasa aslinya ya. Am itu lafaz al-mustaghriqu yang dia mencakup ya seluruh individunya tanpa terkecuali. Misalnya innal abrara la fi na'im, surat Al-Infitar. Sungguhnya orang-orang yang abrar, yang berbakti, lafi naim, maka ada di dalam naim, itu nikmat yang banyak, maksudnya surga ya. Itu contohnya. Nah, fa kharaja biqaulina, maka keluar dari definisi tadi al-mustaghriqu li jami'i afradihi. Itu dengan definisinya tadi apa? Lafaz yang mencakup seluruh individu-individunya. Maka keluar dari definisi itu mala yatanawalu illa wahidan, yaitu yang hanya mencakup pada satu individu. Misalnya kita bilang nanti kita kasih contoh ya. Illa wahidan kal alam, misalnya nama. Ya, nama itu kan bukan kalimat umum, bukan am ya, bukan kata am, karena dia kalau misalnya kita sebut Ustaz Reza gitu nama, ya maka nggak termasuk Ustaz Tatang ya, Ustaz Aput gitu kan, dan seterusnya, itu tidak termasuk, berarti bukan umum ya kalau alam. Wan nakirah fi siyaqil isbat, atau isim nakirah, tahu ya isim nakirah, misalnya talibun gitu ya, dalam kalimat positif ya, misalnya kaqoulihi ta'ala fatahriru raqabah, maka bebaskanlah budak. Ini nakirah, kalimatnya positif ya. Ya, maka hanya satu jenis saja, maksudnya budak ya. Tidak tercakup yang merdeka atau yang lain ya. Itu ya pokoknya budak saja, budak wanita. Bi annaha la tatanawalu jami'al afradi ala wajhi syumul, maka kalimat-kalimat tersebut itu tidak mencakup ya keseluruhan individu-individunya ala wajhi syumul, dari sisi pencakupannya ya. Wa inna ma tatanawalu wahidan ghayra muayyanin, tapi lafaz tadi ya, misalnya abror ya, raqabah, itu hanya misal lafaz raqabah ya tadi ya, terus nama maka dia hanya mencakup satu individu saja ya, ghayra muayyanin, tapi tanpa dispesifikan ya, bebas ya, nama gitu ya. Nah, nanti dengan contoh kita akan lihat ya detailnya. Wa kharaja biqaulina, dan keluar dari perkataan kita definisi tadi, bila hasrin, tanpa batas, ma yatanawalu jami'a afradihi ma'al hasr. Nah, maka keluar kalau ada yang
Ada lafaz yang dia itu mencakup seluruh individu tapi dibatasi. Nah, misalnya ka'asma'il adad. Ya, misalnya bilangan. Misalnya kita ngomong 100. Dia sebenarnya 100 itu kan terdiri dari satu yang ada 100 gitu kan. Ya, tapi dia terbatas cuman 100. Enggak mencakup 110, 120 itu di luar. Ya, memang 100 itu dia jamak, maksudnya bukan jamak, umum, mencakup individu-individu satuan-satuannya yang jumlahnya 100. Tapi kalau udah ngomong 110, nah, jadi nggak terbatas kan? Maksudnya apa? Dia punya batasan. Maka itu bukan umum. Jadi lafaz bilangan itu bukan umum, ya. Dia karena mencakup seluruh individu-individu tapi terbatas pada jumlahnya, ya. Seperti itu. Jadi itu definisi am. Dan ini bermanfaat ya. Bermanfaat ketika nanti kita menentukan atau melihat dalil. Nah, dari definisi ini kita bisa lihat yang pertama tadi kan am itu didefinisikan al-lafzu, lafaz. Maka yang bukan lafaz gak bisa disifati umum. Kayak misalnya apa? Fi'il. Ya, fi'il gak bisa. Misalnya sajada, qara'a, itu gak ada. Fi'il itu umum gak ada. Karena namanya am itu dia itu sifat bagi lafaz. Ya, jadi yang bisa disifati umum apa khusus, ya am atau khos itu dia adalah lafaz. Bukan perbuatan. Nanti ada contoh sebenarnya bahwa Nabi itu pernah sholat di dalam Ka'bah, di dalamnya. Dan itu redaksi hadisnya itu fi'il ya, maksudnya bahwasanya Nabi sholat gitu. Di dalam Ka'bah, masuk ke dalam Ka'bah. Nah, kemudian sholatnya nggak dikasih tahu sholat apa. Nah, kita nggak bisa bilang tuh, sholatnya nggak tahu, berarti sholat ini umum, bisa termasuk sholat fardu ke sholat apa itu, nah itu nggak bisa, ya, itu tidak bisa. Makanya dari hadis ini dan pengetahuan bahwasannya umum itu hanya bisa di lafaz, tidak bisa di fi'il, maka ya para ulama sebagian mazhab itu tidak sah sholat fardu di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah itu nggak sah, ya. Karena hadisnya itu lafaznya menggunakan fi'il, kemudian nggak tahu itu apakah Nabi sholat fardu apa sholat sunnah, nggak tahu. Karena berarti kan milih kan, kemungkinannya dua, Nabi sholat sunnah atau Nabi sholat fardu. Oleh karena kita nggak tahu dan itu lafaznya bukan umum dan nggak bisa kita umumkan bahwa pokoknya sholat ya kita generalisir aja. Sholat sunnah, fardu gitu ya, nganggapnya. Padahal di hadis itu hanya mengatakan sholat, ya. Karena lafaz sholat nggak bisa ditarik ke umum, ya. Karena fi'il itu tidak umum, ya. Makanya sebagian mazhab itu nggak sah kalau sholat fardu di dalam Ka'bah, di dalam ya, di dalam Ka'bah itu nggak sah. Tapi di mazhab Hambali ya, itu masih sah, ya. Boleh sholat fardu di dalam Ka'bah. Itu bukan karena ngomongin am ini, tapi lebih kepada dari sisi lain bahwasanya yang namanya sholat sunnah sama fardu itu dihukumi sama, ya, hukumnya sama. Kalau sholat sunnah sah di dalam Ka'bah, sholat fardu juga sah di dalam Ka'bah. Itu di mazhab yang lain, ya. Allah taala alam. Nah, kita lihat ya contoh yang lain. Nah, tadi dari definisi al-mustaghriqu li jami'i afradihi, ya, berarti kan mencakup seluruh individu-individunya, yaitu namanya umum. Maka keluar juga dari istilah karena definisi am itu adalah mencakup li jami'i afradihi, maka keluar darinya lafaz khos. Jelas ya. Khos itu kan kebalikan dari am. Contoh lafaz khos itu nama. Saya kita ngomong Zaid.
Ya. Atau kita ngomong hadza, ini gitu ya. Itu bukan lafaz am. Karena kalau kita ngomong Zaid, ya Zaid doang, nggak termasuk Ali, Amr, itu nggak termasuk. Yang ngomongnya Zaid doang, meskipun Zaid nama orang ada banyak, ya. Terlepas dari itu, ya. Alam ya. Atau hadza, hadza kan kita nunjuk ini. Nah, ini bukan lafaz umum, ya. Karena itu khos, apalagi khos ya, dia apalagi hadza isim isyarah ya. Maka dia sudah bukan umum ya. Kenapa? Li'annahu la yatanawalu illa wahidan. Karena dia itu tidaklah mencakup kecuali hanya satu. Kalau kita tunjuk ini, kan yang 11 itu enggak termasuk, ya kan? Kalau kita ngomong Z, maka yang namanya bukan Z, yang namanya bukan Z, ya, yang memiliki nama bukan nama Z, maka dia enggak termasuk. Nah, itu ciri bahwa dia bukan am. Ya. Sedangkan am itu apa? Al-mustaghriqu li jami' afrodihi, harus mencakup seluruhnya. Satu, ya. Kemudian juga dari definisi tadi keluar juga yang namanya mutlak. Mutlak. Kayak contoh tadi fatahri raqabah. Maka bebaskan raqabah, ya. Raqabah ini dia budak perempuan, ya. Nah, lafaz mutlak itu juga bukan am. Kenapa? Li'annal mutlaqa umumuhu badali, ya. Kenapa? Karena lafaz mutlak itu dia sebenarnya umum, tapi umum badali. Umum badali itu umum yang pernah belajar badal ya. Badal itu kan mewakili penggantian, ya. Sedangkan yang dimaksud dengan am itu umumnya itu harus umumu syumul, mencakup. Ya. Memang benar, misalnya kita bilang fatahri raqabah, raqabah itu kan ini lafaz mutlak ya. Tadi beda, kalau nama isim isyarah itu namanya khos. Tapi kalau mutlak ini bukan am juga. Kenapa? Kalau kita ambil ayat fatahri raqabah, maka bebaskanlah budak wanita yang mana saja. Mau yang budak wanita putih ke, namanya siapa nggak ditentuin, itu mutlak. Memang kelihatannya rancu kayak umum gitu kan. Tapi umumuhu badali. Namanya tuh umum secara badal. Jadi maksudnya kalau misalnya kita bebaskan budak yang penting perempuan, misalnya umurnya 20 tahun. Ya boleh, mau umurnya pokoknya tidak dibatasi ya. Jadi terkesan seperti umum ya, tapi umumnya itu enggak benar-benar umum semuanya. Kenapa? Karena di situ enggak termasuk budak yang laki-laki ya kan? Enggak termasuk yang seperti itu. Jadi mutlak itu ya pokoknya dia satu hal yang umumnya umum badali. Anda kasih contoh supaya lebih ini. Pokoknya kalau udah bisa bedain ini umum, khos itu naik tingkat ya. Maksudnya dalam melihat dalil juga bukan semata-mata terjemah atau makna, tapi lebih dalam lagi. Ini lafaznya umum apa gimana ya? Apa khos, apa mutlak gitu ya. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama. Misalnya begini, idza qulta, kalau kamu berkata, misalnya, akrim, muliakanlah, fil amr ya. Akrama yukrimu akrim. Akrim at-tullaba. Perhatikan kalau apa tulis ya. Akrim at-tullaba, pakai alif lam ya, tulabnya. Tulab itu apa? Para siswa. Jamak ya. Talibun, jamaknya tulab, tapi tulabnya pakai alif lam. Jadi akrim at-tullaba. Ya. Apa artinya? Muliakanlah pelajar. Ya, muliakanlah pelajar. Berarti pelajarnya minimal 3 ya, minimal 3 atau lebih. Ya. Anggaplah 20. Anggaplah 20 orang. Akrim at-tullaba. Misalnya ada Anda merintahkan antum begitu. Akrim at-tullaba. Pelajarnya ada 20 misalnya.
Maka lam yatahaqqaq al-imtithal, maka tidak dikatakan ana kan merintah, misalnya merintah Ustaz Reza, akrim at-tullaba. Maka lam yatahaqqaq al-imtithal, maka Ustaz Reza tidak dianggap memenuhi perintah ana illa bi ikramihim jami'an, ya. Kecuali Ustaz Reza tuh benar-benar memuliakan siswa 1, siswa 2, siswa 3, siswa 4 sampai siswa 20. Kalau Ustaz Reza cuma memuliakan siswa 1 sampai siswa 19 doang, ditinggalin satu orang, ya, maka lam yatahaqqaq al-imtisal. Maka Ustaz Reza itu dianggap tidak mematuhi perintah saya. Padahal perintahnya apa? Akrim at-tullaba. Ya. Jadi seluruhnya, ya kan? Falau turika wahidun, ya. Seandainya satu aja kelewat dari 20 orang, dianya dihinakan, 19-nya dimuliakan. Istahaqqa at-tariqudz dzam wa taubih. Maka Ustaz Reza berhak dicela, berhak ya pokoknya dicela, ya, karena tidak melaksanakan perintah. Gitu ya. Kelihatan kan beda maksudnya? Kenapa? Li'anna lafdhu at-tullaba, karena lafaz at-tullaba tadi dalam perintahannya tadi akrim at-tullaba. Tulabnya ada 20, ya. Karena lafaz tullab di situ am. Dia lafaz yang umum. Maka kalau kita tahu lafaznya umum, kudu semuanya, ya. Kudu 20-20-nya dimuliakan. Ya, paham ya? Jadi lafaz at-tullab itu lafaz umum. Kenapa? Kalau kita ngomong at-tullab, maka mencakup, ya, mencakup semua. Al-mustaghriqu bi li jami'i afrodihi. Mencakup semua individu-individunya. Yang dalam itu ya, misalnya dalam kelas gitu ya, tahu kita yang namanya tullab itu ya semuanya, ya. Bedain sama yang satu lagi. Wa idza qulta, kalau Anda misalnya wa idza qultu, misalnya saya ngomong akrim thaliban misalnya. Tadi tahu kan? Tadi sebelahnya apa? Kalau lafaz yang bukan umum itu apa? Salah satu contohnya nakirah fi siyaqil isbat. Ya. Ada isim nakirah yang enggak pakai alif lam gitu ya. Di kalimat apa? Positif. Kayak tadi, fatahriru raqabah. Ya. Atau contohnya tadi, ada contoh yang sama, akrim thaliban. Ya. Muliakanlah siswa, gitu ya. Maka tahaqqaqal imtisal, maka Ustaz Reza dianggap melaksanakan perintah biikrami ayyi talibin, dengan memuliakan siswa yang mana saja, bebas, ya, bebas, ya. Falau ukrima Zaid, kalau misalnya Ustaz Reza memuliakan cuman Zaid dari 20 orang, hasalal imtisal, maka Ustaz Reza dianggap sudah melaksanakan perintah. Walau turika wa ukrima Amr, seandainya Zaid enggak tapi Ustaz Reza muliakan si Amr, ya, badalan minhu, sebagai ganti Zaid yang enggak dimuliakan, hasalal imtisal, maka Ustaz Reza dikatakan udah melaksanakan perintah. Ya. Walau taroka, atau Ustaz Reza enggak memuliakan Zaid, enggak memuliakan Amr, wa akrama Bakar, tapi Ustaz Reza memuliakan Bakar, Zaid sama Amr kagak. Badalan minhuma, sebagai ganti dari Zaid sama si Amr, maka memuliakan Ustaz Reza kepada Bakar ini dianggap memenuhi perintah, ya. Kenapa? Li'anna qaulahu taliban, lafaz taliban tadi ya, lafaz nakirah dalam kalimat positif disebutnya apa? Mutlak. Ya, lafaz mutlak bukan am, ya. Jadi kebalikan am itu khas, enggak termasuk am itu contohnya mutlak, ya. Jadi biasa pasangan tuh am sama khas, ya, mutlak sama muqayyad. Ya, mutlak itu bebas, muqayyad itu yang apa? Ada qayyadnya, ada batasan atau inilah, ya batasan ya, tertentu lah. Ya. Dipahami ya? Mungkin nanti ada contohnya lagi. Nah,
Terus tadi definisinya apa kan? Al-mustaghriqu li jami' afrodihi bila hasrin tadi kan? Nah, tanpa batas. Maka emang ada lafaz umum tapi ada batasnya ada tadi apa namanya? Asmaul adat, bilangan. Itu kenapa? Dia bilangan kenapa dia tidak dikatakan am? Kayak misalnya mi'ah 100, alfin 1000, mi'atu alfin 100.000 ya. Itu sebenarnya umum lafaznya kan? Maksudnya mencakup satuan-satuan. Kalau 1000 berarti mencakup satunya ada 1000 gitu kan. Tapi kalau ngomongin 1100 di luar ya. Makanya apa terbatas, dia hanya dibatasi angka 1000. Keluar dari 1000 jadinya nggak tercakup dia, berarti amnya itu terbatas ya, dan itu bukan am namanya ya. Li'annaha tastaghriqu jami' afrodiha ma'a hasrin. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin 100 berarti dia dia umum kepada satuan-satuannya tapi terbatas hanya 100 aja. Li'anna laha ghayatan taqifu indaha. Kenapa? Karena ya kalau udah 101 berarti udah enggak jadi umum lagi, ya udah di luar. Nah, seperti itu ya. Itu satu keluar. Ada lagi enggak lafaz yang umum tapi dia terbatas? Nah, misalnya di sini tambahannya ya. Al-mustaraka ka kuru. Misalnya lafaz-lafaz yang mustarok. Mustarok itu lafaz-lafaz yang dia itu bisa dipakai di mana aja. Misalnya lafaz kuru yang salah satu kuru. Kuru itu lafaznya kadang dipakai haid ya. Kadang juga maknanya, maksudnya di sebagian pemahaman itu maknanya suci ya. Dia gabung. Ya. Jadi maknanya dia sebenarnya umum, cuman jadinya ya dia dipakai sama makna yang lain. Jadi dia tidak benar-benar mencakup umum. Nah, di sini contohnya wa masalal musannif lil am. Tadi kan di matan beliau menggunakan apa? Innal abrara ya. Innal abrara la fi naim. Ya. Fa qauluhul abrar, maka lafaz abrar itu lafdzun mustaghriqun li jami'i afradihi bil hasr. Ya. Ya. Dia lafaz umum. Pokoknya semua orang-orang yang berbakti ya, berbuat baik ya. La fi naim, maka ada di dalam surga. Ya. Lanjut ya. Silakan. Ustaz Ade baca sigul umum. Nah, sekarang sigohnya apa aja? Biar lebih jelas contoh-contohnya. Sigul umum. Sab'un. Ada 7. Ada ini qala musannif. Al-awwal qatibah amma ya ka qaulihi kan huruf jar. Inna kulla Inna kulla syai'in ya. Nah, ini sigoh biasa kayak kan amr ada bentuk-bentuknya, nahi ada bentuk-bentuknya gitu ya, kemarin udah bahas kan. Sekarang umum itu ada juga, ada 7. Yang pertama madala alal umum bimadatihi. Pokoknya lafaz yang memang secara makna dia udah memberikan makna umum dengan sendirinya. Ya. Misalnya lafaz kullu, setiap, ya.
jami seluruh, kafa, ini semuanya artinya sama lah, seluruh gitu. Contohnya inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sungguhnya kami ciptakan kulla syai'in, semua atau segala sesuatu dengan takdir, dengan ukuran. Ya, bisa juga. Berarti lafaz kullu, misalnya kullu bid'atin, berarti sampai sini pemahamannya berarti semua ya, seluruh, umum. Kullu, pokoknya ada lafaz kullu aja. Kullu bid'atin dhalalah, kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Semuanya itu berarti umum. Pokoknya semua yang memang termasuk nafs, jiwa, mau jin kayak dia kan semua yang punya jiwa gitu ya, bernyawa, maka dha'iqatul maut gitu ya. Lanjut yang kedua. Saat aput. Asma'u syarti. Isim syarat ya. Qaulihi fali nafsi. Fa'ainama fasamma wajhullah. Ya. Kedua isim syarat, ini paling gampang. Ada man gitu ya. Umum. Ya kita hafalin aja. Lanjut. Fa'ainama juga sama ya, isim syarat juga. Di mana saja tuwallu kalian menghadap, fasamma wajhullah. Ustaz Helmi, lanjut 3. Iya. Isim istifham, ya tahu ya isim istifham. Lanjut, Ustaz Reza. Al-asma'ul mawsulatu. Qauluhu ta'ala walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, 6. Berarti alladzi walladzina jahadu, alladzi juga inna fi dzalik, mana ininya? Mana isim mausulnya? Inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha, mana isim mausulnya? Mana isim mausulnya? Man. Ya, man. Inna fi dzalika la ibratan lilladzina yakhsha. Bagi orang-orang yang takut, ya, takut kepada Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Maknya. Wa ma fil ard. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walillahi alladzi fis samawat walladzi fil ardi, gitu ya. Maknya kan ma isim mausul, ya. Saya dihafalin ya. 1 lafaz kullu jami ya, isim syarat, isim istifham, isim mausul. Tatang nomor 5. An-nakiratu siyakin nafi au nahi hawi syarti awil istifhami al-inkari. Ya. Ya. Intu budu ya. Nah, barakallahu fiik.
Nah, yang kelima apa? Ada isim nakirah, berarti cari isim nakirahnya. Tapi dalam konteks nafi, menafikan ya, menahi, menegasikan, syarat, istifhamnya tapi istifham inkari. Wa ma min ilahin illallah, mana isim nakirahnya? Hah? Ilahin. Ini disiaknya siak apa? Konteksnya konteks apa? Hah? Wa ma min ilahin illallah, isim nakirahnya kan ilahin. Nah, ini siaknya apa? Atau konteksnya ini kalimatnya apa? Nafi, nahi, syarat apa ya istifham inkari? Wa ma min ilahin, apa artinya? Dan tidak ada sembahan kecuali Allah, berarti apa? Nafi ya, wama kan menafikan kan. Nah, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an, mana isim nakirahnya? Syai'an. Konteksnya apa? Nafi, nahi, syarat apa isim istifham inkari? Coba cek terjemahnya, kan ada kan? Sembahlah Allah. Nah, berarti apa? Istifham inkari, mana isim istifhamnya enggak ada. Konteksnya apa berarti? Hah? Perintah, mana enggak ada amr. Nafi, nahi, syarat apa istifham inkari? Nahi, ya mana nahinya? La-nya itu wala tusyriku. Nahi melarang. La-nya itu konteksnya kalimat nahi melarang. La-nya la nahiyah kan? Wala tusyriku bihi syai'an, berarti umum semuanya. Dan kalian nggak boleh berbuat syirik dengan sesuatu apapun, mau jimat ke berhala, semuanya pokoknya umum lah. Semua yang tercakup dalam kata syai'an, gitu kan? Lanjut, in tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Mana isim nakirahnya? Syai'an. Konteksnya apa? Lihat terjemahnya. Kalau nggak tahu, apa? Konteksnya apa ini? Isim nakirahnya syai'an, benar. Itu nafi, nahi, syarat, al istifhamul inkari, kan ada kan? An-nakirah fi siyakin nafi, syarat. Mana isim syaratnya? In, jika, gitu kan? In tubdu syai'an, jika kalian ya melahirkan sesuatu, ya apapun pokoknya, umum apa aja, ya. Man ilahun ghairullah ya'tikum bidya. Mana isim nakirahnya? Ilahun. Konteksnya apa? Nanya kan? Man ilahun, siapakah sesembahan selain Allah yang akan mendatangkan sinar kepada kalian? Ini nanya, bukan nanya buat dijawab, tapi nanya istifham inkari, tapi nanya dalam konteks yang nggak ada, siapa lagi? Tuhan yang mana yang selain Allah yang bisa mendatangkan kepada kalian cahaya? Yang nggak ada, ya berarti mengingkari kan? Jadi nanya tapi jawabannya udah tahu, nggak bakal ada, gitu kan? Nah, ilah di sini umum, ya, nakirah fi siyaqil istifham. Jadi begitu ya. Itu ya kalau dulu para sahabat kagak mikir begini, udah paham. Kalau kita bukan orang Arab, kudu belajar usul fikih. Kalau orang Arab baca gini kok tahu, maksudnya umum. Makanya Abu Jahal gitu, Abu Lahab tahu kalau kalimat la ilaha illallah tuh konsekuensinya berat, nggak mau. Oh berarti nggak boleh kita ya nyembah berhala lagi gitu. Makanya mereka tahu ya, orang Arab asli. Oh kita kan harus belajar. Oh yang umum sama lah, bahasa Indonesia juga kan. Kalau bahasa Arab, oh yang umum tuh kalau gini gitu kan. Ini nakirah
konteks kalimatnya apa? Nafi, menafikan, melarang, syarat, apa istifham inkari. Nah, yang keenam al-mu'arrafu bil idhafah. Ini juga sama. Ini contoh bentuk umum. Yaitu apa? Al-mu'arraf. Ada isim ma'rifah ya, tertentu bil idhafati mufradan ya. Baik yang berupa mufrad kana am majmu'an atau jama'. Misalnya begini. Dan ini ada di kaidah tafsirnya. Ada salah satu kaidah tafsir juga. Jadi ada al-mu'arraf, dia tuh isimnya isim ma'rifah ya, dengan idhofah, gara-gara idhofah ya. Gara-gara idhofah. Baik itu dia diidhofahkannya kepada yang mufrad atau diidhofahkannya kepada majmu', apa lafaz jama'. Makanya kita belajar bahasa Arab kepake kan? Ya ini kalau kayak gini jadinya enggak terlalu kaget kan, apa idhofah gitu kan, karena udah idhofah penyandaran ya. Contohnya wadhkuru ni'matallahi alaikum ya. Atau yang sering dicontohin tuh wa in ta'uddu ni'matallahi. Nah, itu sama juga bisa ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ya kan? Kalau kamu mau hitung, nah lafaznya apa? Ni'matallahi. Ada isim yang dia itu diidhofahkan kepada isim ma'rifah. Ya, atau di sini yang paling gampang kita lihat contoh yang ini aja. Wadhkuru dan apa namanya? Ingatlah gitu kan. Dan ingatlah atau ya dan ingatlah nikmatallahi, nikmat Allah. Mana yang dimaksud dengan ini al-mu'arraf bil idhofahnya yang mana? Nikmatanya, ya, nikmatanya. Habis itu dia diidhofahkan ke lafaz Allah. Allahnya isim ma'rifah bukan? Iya. Berarti nikmatnya itu mana? Berarti lafaz yang umum yang mana? Nikmatnya, nikmatanya itu lafaz am. Mengapa lafaz am? Karena dia aslinya kalau nggak ada Allah bacanya gimana? Nikmatun, nakiro. Tapi ada isim nakiro diidhofahkan ke isim ma'rifah, maka si isim nakirohnya jadi mu'arraf, jadi ma'rifah juga ikutan. Ya, jadi ikutan ya. Misalnya kita ngomong buku, ini HP atau buku, kitab, kitabun. Kitabu ade misalnya. Berarti kan kitabnya jadi ma'rifah kan? Iya, karena diidhofahkan ke isim ma'rifah nama. Kita sama. Nikmatallah, ya. Nikmatallah. Nah, maka yang diperintahkan untuk diingat nikmat yang mana? Iya, umum. Mau nikmat sehat, nikmat harta, pokoknya semua nikmat. Enggak dibatasi, bukan nikmat di masa muda doang, nikmat di masa tua juga, gitu kan? Bukan nikmat lahir doang, nikmat batin juga, gitulah ya. Memahaminya gitu ya. Tapi kan kudu tahu, oh, ternyata umum gitu ya. Selama ini tuh kita sering baca atau sering lihat kan. Nah, itu kalau diidhofahkannya ke lafaz mufrad Allah. Juga sama, fadzkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ya. Apa ini artinya? Sama juga ya. Dan ingatlah ala Allah. Nah, berarti ala jama. Lafaz jama diidhofahkan ke lafaz Allah. Maka ala itu artinya apa? Kenikmatan. Itu juga sama lafaznya umum. Ya. Kadang menghadirkan am gini pemahaman tuh perlu latihan ya. Kadang kita baca aja gitu kan. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah. Alhamdulillah kemarin dapat duit. Padahal perintahnya apa? Bukan nikmat duit doang, nikmat sehat gitu kan. Maksudnya kadang perlu latihan melihat satu lafaz umum tuh. Jadi kalau tahu lafaz umum tuh maknanya lebih dalam kan. Makanya
Ingatlah nikmat Allah yang terbesit sama kita ya satu dua nikmat. Padahal yang diperintahkan ini kan perintah kan? Ya, tidaklah kita dikatakan telah memenuhi perintah ini kecuali kita ingat semua nikmat dari A sampai Z ya. Dan nggak bisa dihitung juga. Ya, kalau urusan nikmat susah ya. Paham ya? Lanjut yang ketujuh. Terakhir ya. Al-mu'arrafu bi'al. Jadi ada isim ma'rifah. Al-nya itu namanya al-istighraqiyah. Bahasa gampangnya al yang maknanya umum gitulah. Atau mencakup. Tadi kan al-mustagriq itu artinya mencakup. Mau itu lafaz mufrad kana majmu'an atau lafaznya majmu'. Contohnya wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya, dan kami telah ciptakan manusia dalam keadaan lemah. Semua. Nah, ini al-insan lafaz umum. Taunya dari mana? Karena alif lamnya itu adalah alif lam al-istighraqiyah. Contoh yang lain, wa idza balagal atfalu minkumul hulum falyastadinu. Sama, ini berarti lafaznya yang mana? Al-atfal. Ya, itu lafaz umum. Ya. Wa amal mu'arrafu bi al-ahdiyah fa innahu bihasabil ma'hud. Ya. Kalau alif lamnya itu, nanti alif lam itu macam-macam. Alif lam itu ada al-ahdiyah, ada al-istighraqiyah. Nanti insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan ya. Karena macam-macam al juga beda ya. Macam-macam al juga beda. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.